Amin. Amin. Oke, saudara-saudari, seperti yang sedang kita lakukan ataupun buat, kita amalkan di GPCC, untuk 2 minggu ini kita telah disarankan untuk konsentrate membaca ataupun menumpukan perhatian untuk membaca buku Yeremia. Dan hari ini juga saya mau berbicara daripada buku Yeremia, saudariku. Buku Yeremia ini satu buku yang sangat menarik apabila walaupun banyak kali saya sudah membaca, apabila saya terus-menerus membaca, saudariku, saya mulai melihat betapa walaupun dalam murka Tuhan, belas kasihan Tuhan senantiasa ada di sini. Tuhan tidak mau memurkai setiap manusia, saudaraku. Setiap kali dia memurkai, dia murka dengan segala kejahatan kita, dosa-dosa kita. Bukan dia murka dengan kita, bukan dia marah, tapi dia murka dengan tindakan kita dan apa yang kita lakukan, saudaraku, dosa kita, keinginan kita yang membuat kita jauh daripada dia, saudaraku. Tetapi di dalam banyak masalah ini pun dalam banyak apa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel pun, saudariku, Tuhan senantiasa mencari jalan untuk berdamai dengan mereka. Tuhan senantiasa mencari jalan untuk berdamai dengan mereka. Dia melakukan banyak hal. Dan akhirnya dia menggunakan Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan dia, untuk menyampaikan isi hatinya kepada mereka. Banyak kali, saudariku, kalau kita lihat di dalam buku Yeremia ini, bagaimana Tuhan berkata, saya mau memusnahkan Israel ini. Saya memusnahkan setiap di antara mereka, sebab mereka lupa akan saya, sebab mereka lupa akan Taurat saya, sebab mereka lupa akan firman saya. Tetapi saudariku, dalam murkanya itu pun, dalam banyak kali kita melihat dia mencari di mana apakah ada orang yang bisa datang kepadanya, berbalik kepadanya, dia bisa menerima, saudariku. Kalau kita lihat di dalam bab yang kelima ayat yang ke-1 dikatakan, kalau punya satu orang, saudariku, hanya satu orang di Israel yang bisa berbalik kepada dia, mencari dia akan memulihkan Israel, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, hari ini kita boleh menjadi orang itu, yang satu orang itu yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita, maupun keluarga kita, maupun gereja kita, maupun negara kita, saudaraku. Satu orang Tuhan cari. Dan mari saya bacakan di dalam ayat ini, saudaraku. Mari kita baca di dalam Yeremia bab yang kelima, ayat yang pertama. Dia kata begini, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Ini dia sedang berbicara kepada Yeremia. Periksalah di tanah-tanah lapangannya, apakah kamu dapat menemui seorang? Apakah ada, dia kata di sini, apakah kamu dapat menemui seorang dalam bahasa Inggris kata a person. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Sekali lagi saya bacakan yang ayat penting ini. Apakah kamu dapat menemui seorang, one person. Apakah ada yang melakukan keadilan, yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Saudaraku, Tuhan mencari satu orang. Biar hari ini, saudariku, kita di GPCC menjadi orang itu, untuk memulihkan kehidupan kita, untuk memulihkan keluarga kita, memulihkan gereja kita, maupun memulihkan negara kita, Malaysia, saudariku. Mari, saudariku, mari kita mengambil inisiatif itu. Mari kita berlari kepada Tuhan. Di dalam banyak pergumulan kita, di dalam banyak hal yang sedang kita lalui, saudariku, mari kita berlari kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita, saudariku. Amen, saudariku. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan gereja kita. Tuhan akan memulihkan negara kita, Malaysia dan Indonesia. Amen, saudariku. Ini yang kita mau, saudariku. Mesbah doa 120 hari yang kita adakan ini, saudariku. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dalam 120 hari ini, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Setiap hari kita sedang mengantar firman Tuhan. Topik doa, apa yang perlu kita baca, apa yang perlu kita sedar, apa yang perlu kita periksa hidup kita, hati kita. Jadi mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah waktunya, saudariku. GPCC harus bangkit menjadi, orang kata, standing in the gap. Menjadi pengantara dunia ini, masyarakat ceras, dan juga Tuhan, saudariku. Kita menjadi pengantara kita dengan Tuhan. We stand in the gap. Mari kita berdiri di antara gap itu, saudariku. Kita menjadi pengantara, kita menyambungkan orang lain dengan Tuhan. Kita menjadi kasih, keberkat Tuhan mengalir lewat kehidupan kita. Dalam kehidupan kita pertama-tama, dalam keluarga kita, gereja kita,
maupun negara kita Malaysia. Ini yang kita cari. Mesbah doa 120 hari untuk kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita maupun Malaysia. Saudaraku. 120 hari. Amin saudaraku. Mari kita lakukan. Nah saudaraku, ini yang terjadi saudaraku. Ini yang terjadi dalam buku Yeremia. Mereka hilang akan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka sudah murtad daripada Tuhan. Apa itu murtad saudaraku? Apa itu murtad? Mari kita buka kepada Amsal bab yang ke-14 ayat yang ke-4. Apa itu maksudnya murtad? Atau meninggalkan kasih yang semula itu. Nah, ini begini bunyinya. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Ini yang dibilang, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalan dia. Wow, sangat mendalam sekali, sangat mengerikan saudariku. Bukan dia bilang orang yang murtad hatinya bukan orang yang meninggalkan gereja, orang yang tidak beribadah, tapi orang dia kata orang yang dikenyangkan dengan kehendak dia, kemauan dia, bukan kemauan Tuhan saudariku. Hari ini bisa saja kita berada di gereja, kita melayani, kita khotbah, kita menyembah Tuhan, bisa saja kita murtad saudariku. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Bermaksud apa? Orang yang murtad adalah orang yang meninggalkan kehendak Tuhan, tidak mementingkan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Bagi dia, keluarga dia, dan hal-hal dia yang penting dalam kehidupan dia. Bagi dia, prioritas dia, keutamaan dia bukan Tuhan lagi. Tuhan itu menjadi sampingan. Tuhan itu menjadi hal yang hobi bagi dia. Mungkin sesuatu bagi hidup dia untuk memenuhi hidup dia, itu saja. Saudaraku, Tuhan tidak mencari orang Kristen yang begitu hari ini. Di zaman-zaman terakhir ini, di zaman-zaman yang sedang kita lalui ini saudaraku, masa kedatangan Tuhan semakin dekat ini, kita harus lebih mendekatkan kepada Tuhan, lebih mencari Tuhan, lebih berfokus kepada Tuhan saudaraku. Mari kita berbalik kepada Tuhan saudaraku. Inilah maksudnya dia kata, orang yang murtad adalah hatinya adalah menjadi kenyang dengan jalan dia. Periksa hati kita saudaraku. Apakah Tuhan menjadi terutama dalam kehidupan kita? Dalam 2 minggu yang sudah lebih ini, kita berada di rumah, apakah lebih kita meluangkan masa untuk mencari wajah Tuhan atau melakukan hal-hal yang lain? Saudaraku, ini yang menentukan siapakah kita di dalam Tuhan. Bukan pelayanan kita, bukan apa kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita punya relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah yang terutama dan yang segalanya dalam kehidupan kita? Ialah Alfa, ialah Omega saudara dalam kehidupan. Yang terawal dan yang terakhir. Dan yang segalanya dalam kehidupan kita saudara. Dan saudara, kalau kita lihat di dalam buku Yeremia bab yang kedua, inilah kondisi umat Israel. Inilah apa? Kondisi umat Israel. Mari kita baca bab yang kedua ayat yang ke-5. Nah, ini beginilah firman Tuhan saudaraku. Yeremia bab yang kedua ayat yang ke-5 sampai ke-7. Begini firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Tuhan sedang bertanya, apakah kekurangan saya sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan? Kata lain, mereka mengikuti kehendak mereka. Mereka membuat patung-patung bagi mereka, Tuhan-Tuhan dalam kehidupan mereka, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir? Apa dia katakan di sini? Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka tidak lagi bertanya, di mana Tuhan? Bagi mereka hidup saya sudah cukup memadai. Apa yang saya ada sudah cukup memadai. Yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Mereka lupa segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila mereka susah, apabila mereka berjalan dalam lembah kekelaman, apabila mereka melewati padang gurun sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang memberkati mereka dengan makanan, dengan mana, dengan air, dan segala sesuatu saudara. Tetapi mereka lupa Tuhan itu yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir dan memimpin mereka ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan berkat. Alkitab berkata saudara.
Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Nah, ini yang dikatakan. Untuk menikmati buahnya. Dan segala yang baik daripadanya. Tetapi setelah kamu masuk, kamu menyajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu membuat menjadi kekejian. Nah, inilah kondisi saudaraku. Inilah kondisi umat Israel pada saat itu. Yang dikatakan kepada Yeremia oleh Tuhan. Mereka melupakan segala kebaikan Tuhan. Mereka lupakan segala apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, saudaraku. Apa yang Tuhan melakukan dalam kehidupan mereka, memimpin mereka keluar daripada Mesir, di pasir, di padang gurun, sehingga mereka bukan saja di sana, Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan, memberi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan, mengalahkan musuh mereka, masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Alkitab berkata, penuh dengan berkat, tetapi mereka lupa Tuhan. Mereka menyajiskan tanah itu. Hari ini saudaraku, tanpa kita sadari, kita sedang menyajiskan hidup kita. Baik Allah yang sedang ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang sedang ada dalam hati kita, dengan perbuatan kita, tindakan kita. Nah, saudaraku, kita kena berbalik saudaraku kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan perlu melakukan sesuatu untuk membawa kita kepada Tuhan. Banyak kali saudaraku, Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak diingini, tidak disenangi dalam hati kita terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Dia mau membawa kita keluar kepada jalan yang benar. Dia mau membawa kita semula kepada jalan Dia. Dia mau realign us to His ways. Dia mau memulihkan, membawa kita semula kepada jalan Dia, berbalik kepada Dia, saudaraku. Seperti umat Israel ini yang melupakan akan Tuhan, lupakan segala kebaikannya. Jangan kita menjadi seperti mereka, saudaraku. Mari kita berbalik kepada mereka. Sehingga Tuhan berkata, saudaraku, di dalam bab yang ketiga, sekurang pasal, dia kata, burung-burung pun tahu di mana tempat tinggal mereka, musim mereka. Tetapi umatku tidak mencariku. Umatku melupakan Tauratku. Umatku melupakan ajaranku, saudaraku. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini selagi punya waktu, saudara, selagi punya masa, mari kita berlari kepada Tuhan semua, saudara. Mari kita berlari kepada Tuhan. Inilah kondisi mereka, saudaraku. Bila kebaikan Tuhan mulai dilupakan, puja penyembahan mulai hilang daripada diri kita, saudaraku. Mungkin hari ini kita datang ke gereja, tapi bila kita menyembah Tuhan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Kita tidak merasakan sukacita. Kita tidak merasakan kedamaian itu. Kenapa, saudariku? Sebab apa? Karena hidup kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita tidak punya suatu keintiman dalam kehidupan kita dengan Tuhan, saudariku. Sebagai suami istri, kalau suami istri tidak punya komunikasi, tidak punya satu hubungan, pasti akan renggang, saudariku. Dia tidak akan mengenal komunikasi. Kalau tidak punya komunikasi, dua hal, saudariku, suami istri, pasti akan terjadi pertengkaran, pasti akan menjadi huru-hara rumah tangga. Sama juga, kalau kita tidak punya komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal isi hati Tuhan? Seperti mana suami meluahkan isi hatinya kepada Tuhan, kepada istrinya. Istrinya meluahkan isi hatinya kepada suaminya. Di sanalah mereka saling mengenal. Sama juga, saudariku. Apabila kita meluahkan hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan meluahkan isi hatinya kepada kita, di sanalah kita mengenal, saudariku. Tuhan rindu akan hubungan dengan kita, saudariku. Tuhan lebih merindu hubungan dengan kita, lebih daripada kita rindu akan Dia, saudariku. Senantiasa Dia ada di sana, ditunggu. Bilakah Yogan akan datang berdoa, bilakah Yogan akan datang mencari, bilakah Aunty Dorothy akan datang mencari. Saudariku, satu yang saya mau saksikan, nanti Aunty Dorothy akan datang dan bersaksi lepas kita akan berkumpul semua di gereja kesaksiannya. Tapi dia kata satu kesaksian sangat memberkati saya. Hari itu dia bilang begini, Pastor, karena saya membaca firman Tuhan, saya mulai merenungkan firman Tuhan, Tuhan memulihkan hidup saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Saudara, itulah mujizat Tuhan. Bila kita punya intimacy, kita lebih mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Dia, berdoa, saudariku, mencari wajah Dia dalam Alkitab ini, saudariku. Kita merenungkan Dia, hidup kita diubah, hidup kita dijamah. Amen, saudariku. Bukan saja umat Israel, saudariku, di dalam Yeremia ini mereka meninggalkan Tuhan, malah di dalam ayat yang ke-8, bab yang kedua ayat yang ke-8, dia bilang begini, saudariku, ayatnya. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Pastor, pemimpin gereja, kata lain, tidak lagi mencari Tuhan. Orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para imam bernubuat demi Baal, bukan bernubuat
demi Allah mereka, Yahweh mereka, tetapi demi Baal, demi patung yang mereka sembah, mereka buat dan mereka sembah. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna, saudariku. Inilah kondisi gereja sekarang, saudariku, di akhir zaman. Bukan saja jemaat, malah pastor-pastor, pemimpin-pemimpin mulai hidup dalam dosa, mulai hidup dalam kepentingan mereka, sehingga mereka lupa akan Tuhan, lupa akan panggilan mereka. Nah, saudara, ini membuat saya juga memeriksa diri hidup saya sebagai gembala, sebagai pastor. Apakah saya benar-benar di dalam Tuhan, saudara? Banyak kali di dalam gereja, maupun pastor, setiap pemimpin gereja mulai mementingkan program, status, reputasi, keuangan, mulai menyingkirkan Tuhan dari gereja. Karena apa? Status, program, reputasi, apalagi keuangan. Kita lebih terfokus kepada itu. Takut gereja jemaat akan meninggalkan kalau program kita tidak bagus, status kita, reputasi gereja tidak bagus, gereja kita tidak punya perlengkapan yang lengkap. Jemaat akan tinggal. Nah, saudara, tidak. Jemaat tinggal karena jemaat tidak mengalami kasih Tuhan. Sebab mereka tidak mengenal Tuhan lewat hamba-hambanya. Hamba-hamba tidak memberi makanan yang secukupnya. Gembala-gembala tidak memberi makanan yang secukupnya kepada mereka. Ini yang membuat saya berpikir, saudariku, apakah saya menjadi gembala yang baik kepada GPCC? Tuhan mengulang lain saya balik kepada dia. Nah, saudariku, beberapa hari ini, minggu ini, saya coba membuat video yang terbaik untuk khotbah dan sebagainya. Sehingga saya bertanya istri saya dan juga Pastor Jacob, lepas saya rekod setengah jam lebih, saudariku, video itu hilang, itu video dari phone saya. Saya tidak tahu bagaimana hilang dari phone saya. Saya sudah save di Google Drive semuanya, tapi hilang di phone saya. Dia hilang daripada Google Drive. Dan saya tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Dan kamu tahu, Tuhan bilang, periksa diri kamu, periksa hati kamu. Kenapa kamu lakukan semua ini, saudari? Apakah kamu benar-benar mencari Tuhan? Itu yang membuat saya berpikir, saudariku, kita benar tak mencari Tuhan? Apakah kita lakukan semua ini untuk Tuhan karena mau kita dipandang orang lain, ataupun kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan? Nah, memang saya mulai pikir, saya buat video ini bagus supaya nampak baik, supaya nanti saya mau post di YouTube, saya mau post di Facebook, apakah pandangan orang dan sebagainya. Tapi saudariku, Tuhan tidak mencari itu, saudariku. Jangan cari reputasi, jangan cari nama, reputasi, keuangan, kemegahan, tapi cari Tuhan. Itu yang Tuhan membuat saya. Jadi saudariku, saya lepaskan, saya buat online hari ini, saudariku. Saya memberi, walaupun tidak yang media tidak yang bagus seperti gereja-gereja lain ataupun online, tapi saya, yang satu hal saya mencari adalah Tuhan dalam kehidupan. Mari kita mencari Tuhan, saudara. Itu membuat saya benar-benar Tuhan berbicara kepada saya, benar-benar Tuhan mengubah hidup saya. Mari kita berbalik kepada Dia, sama seperti saya berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala keinginan saya, reputasi saya, apakah pandangan orang terhadap diri saya. Itu semua tidak penting, saudariku. Apa yang Tuhan cari dari hidup adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan pandang saya, itu yang lebih penting. Bagaimana Tuhan pandang Anda adalah lebih penting daripada bagaimana orang lain memandang Anda, saudariku. Cari Tuhan, cari apa yang Tuhan menginginkan. Pikirkan, risaukan bagaimana reputasi kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Amen, saudariku. Jadi inilah situasi umat Israel pada masa itu. Pertama-tama umat yang meninggalkan. Kedua, lebih parah lagi, hamba-hamba Tuhan, gembala, nabi-nabi, imam-imam juga meninggalkan Tuhan, mulai menyembah berhala. So, ini kondisinya, saudariku. Bila Tuhan disingkirkan ataupun dibuang dari kehidupan kita, dan kita mulai menyembah hal yang lain, kita mulai meletakkan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, ini akan membawa hal yang tidak menyenangkan dalam hati kita. Seperti umat Israel, bila Tuhan disingkirkan, dibuang dari kehidupan mereka, sekarang mereka bebas menyembah apapun, saudariku. Sebab mereka sudah menyingkirkan Tuhan. Sekarang mereka bebas menyembah Baal, Tuhan yang mereka buat sendiri. Dan mereka lakukan hal-hal yang menyenangkan diri mereka, hal-hal yang membawa mereka, menarik mereka ke dalam dunia ini, saudariku. Saudariku, inikah yang mau kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kita melupakan Tuhan kita, dan kita ditarik dalam dunia ini. Mungkin hari ini kamu berkata, Pastor, saya tidak menyembah berhala. Saudariku, ini bisa menjadi berhala kita.
Masa yang kita luangkan untuk hal lain lebih daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Berapa lama benda ini, hal ini mengambil masa kita dari Tuhan? Laptop ini, handphone ini. Berapa lama kita luangkan masa dalam hal-hal yang lain daripada Tuhan? Jadi Tuhan penting dalam kehidupan kita. Ya, apa? Kadang-kadang kita sebagai manusia meletakkan keluarga kita, hobi kita, keinginan kita, keuangan dan sebagainya lebih daripada Tuhan. Itu yang menjadi berhala dalam kehidupan kita saat itu. Bukan berhala yang lain, bukan berhala yang kita buat dengan tangan kita menyembah, tidak. Berhala juga bisa menjadi benda-benda yang mengambil masa kita, mengambil tempat yang pertama dalam hidup kita lebih daripada Tuhan. Jadi periksa diri kita, apakah berhala dalam kehidupan kita? Apakah handphone, keluarga? Maksudnya keluarga penting, keluarga harus dijaga, harus. Tapi Tuhan kita harus letakkan lebih terutama. Kita meletakkan Tuhan terutama dalam kehidupan kita. Keluarga kita Tuhan akan berkati, saudaraku. Tuhan lebih mengasihi keluarga kita berbanding diri kita, saudaraku. Lebih daripada saya mengasihi istri saya, anak saya, Tuhan lebih mengasihi. Tuhan lebih mengambil peduli. Tuhan lebih mengambil berat. Percayalah itu, saudaraku. Amen. Amen. Jadi apa yang terjadi kepada mereka? Nah, apa yang terjadi kepada umat Israel? Nah, mari kita lihat di dalam bab yang ke-13. Setelah mereka jauh daripada Tuhan, kenapa? Apa yang terjadi? Bab yang kedua, Yeremia bab yang kedua, ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam mereka yang sendiri. Nah, jangan sini saudara, dia kata di sini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Kata lain, mereka terus menerus membuat jahat. Mereka meninggalkan Tuhan. Aku, dia kata, sebab sumber air. Dia kata mereka meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak menadah air. Nah, ini yang lakukan. Bila kita tinggalkan Tuhan, bila kita tinggalkan sumber air kita, sumber air kehidupan kita, Tuhan kita, apa yang terjadi? Kita akan berusaha sendiri untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari kemewahan, untuk mencari segala yang memuaskan diri kita. Tetapi kita berkata saudara itu, semua ini akan sia-sia. Seperti kolam yang kita gali itu menjadi kolam yang bocor. Kita tuang dan isi air. Itu air tidak akan bertanggung sebab apa? Dia sudah bocor. Begitulah kondisi mereka, kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Kita berusaha. Tiada kedamaian, tiada sukacita, tiada berkat, tiada hal-hal yang baik mengalir dalam kehidupan kita. Sebab apa? Semuanya bocor keluar daripada kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan tidak menampung kita. Tuhan tidak menjaga kita. Jadi mari kita berlari semula kepada sumber air kita. Itu Jehovah, itu Yesus Kristus. Amen, saudariku. Amen. Dan dikatakan ayat yang ke-22, bab yang sama. Mari kita lihat. Tuhan mencari apa, saudariku, daripada kita hari ini? Tuhan mencari apa daripada kita? Bab yang ke-22. Bab yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 23. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu, dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Walaupun kita berusaha membersihkan diri kita, coba hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudariku. Dengar sini, berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kesalahan kita tetap ada di depan mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menyajiskan diriku, aku tidak pernah mengikut para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari. Nampak tak sini, saudariku? Kita diibaratkan sebagai unta betina yang lari kemari mencari kejahatan. Bagaimana dikata? Bagaimana kamu kata saya tidak berdosa? Kita berusaha untuk mencari, tapi Tuhan tidak mencari itu, saudara. Tuhan tidak mencari pelayanan kita. Banyaklah kita berusaha melakukan untuk Tuhan. Tuhan, saya buat ini, saya buat ini. Saya bagi persepuluhan. Saya melayanimu, saya memberi misi. Saya beribadah, saya ke kelompok share. Saudara, ini semua biasa. Kita lakukan. Bagus. Tetapi yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan adalah hubungan kita dengan Dia.
Itu yang dia cari, saudara. Apa yang kita lakukan lepas beribadah di rumah? Bagaimana kehidupan kita, keintiman kita dengan Tuhan? Sejauh mana kita mengenal Dia? Sejauh mana kita mengenal firman Tuhan? Sejauh mana firman Tuhan ini mengubah, menyusup di hati kita sehingga mengubah hidup kita? Hidup kita harus dimurnikan setiap hari, saudara. Setiap hari dipulihkan, setiap hari diubah, disucikan oleh Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan cari, bukan pengorbanan kita. Mazmur 51 dia kata, sekiranya aku mempersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya, Tuhan. Itu yang pemazmur katakan. Tapi korban bakaranku, korbanku adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu tidak akan engkau pandang hina, ya Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Hati kita yang patah dan remuk senantiasa mencari Tuhan, saudariku. Mari, saudariku, mari GPCC berlari balik kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi kita banyak peluang. Masalah yang kita lalui ini juga tanda-tanda cara Tuhan sedang memanggil Yogan kembali, GPCC kembali. Masa sudah dekat, waktunya sudah dekat untuk kembali. Sebab kedatangan Tuhan seperti pencuri, saudariku. Kita tidak tahu bila Tuhan datang. Mungkin 1 jam lepas ini, mungkin 5 menit, mungkin besok, mungkin 100 tahun yang akan datang. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan datang seperti pencuri. Sudah siapkah kita, saudariku? Sudah siapkah kita? Inilah kondisi kita, saudariku. Inilah kondisi umat Israel pada masa itu. Bagi mereka, ibadah, mereka mau melakukan ibadah. Tapi masa yang sama, mereka satu kaki lagi, mereka letakkan di atas dunia. Nah, saudara, kita tidak boleh begitu, saudaraku. Kita mau menjadi umat Kristen yang benar-benar mencari Tuhan. Bukan satu kaki di dunia, satu kaki di gereja. Tidak, saudaraku. Dua kaki di dalam hadirannya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Sebab Yesus berkata, orang-orang yang mendua hati, orang-orang yang hatinya suam, kuku, akan dimuntahkan keluar. Di dalam Wahyu bab 3 ayat 16. Orang-orang suam rohani dia, suam kehidupannya terhadap Tuhan akan dimuntahkan, saudara. Hari ini, apakah kondisi kehidupan rohani kita? Apakah kondisi kehidupan rohani kita, saudara-saudariku? Suam? Kalau hari ini sedang saya membawa firman Tuhan, kamu masih lagi bermain handphone di sana, saudariku. Itu menunjukkan Anda sudah juga suam dalam kehidupan rohani. Sebab Anda tidak mengutamakan firman Tuhan. Setengah jam kita tidak boleh, 45 menit kita tidak boleh memberi untuk Tuhan. Saudariku, inilah kondisi kehidupan kita, saudariku. Karena itulah, saudariku, mari kita berbalik. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Tengok apa yang Tuhan katakan. Tuhan tengok apakah Tuhan mau daripada kita, saudariku. Apa yang Tuhan mau dari umat Israel pada musim itu juga Tuhan mau daripada kita. Bab yang kelima, ayat yang ke-25. Bab yang kelima, ayat yang ke-25. Haleluya. Bab yang ke-5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudaraku, apa yang Tuhan mau daripada kita? Tinggalkan kejahatan kita, dosa kita, supaya Tuhan boleh memberkati kita. Dua hal ini, dosa dan kejahatan, menghambat Tuhan daripada mendekat kepada kita, menghambat Tuhan daripada bekerja dalam kehidupan kita, menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, menghambat Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, menghambat kebangunan rohani dalam kehidupan kita, keluarga kita, maupun gereja kita, maupun church, maupun Malaysia. Kejahatan, dosa. Berbalik, saudariku. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Satu lagi firman Tuhan. Yeremia bab yang ke-6 ayat yang ke-20. Mari kita lihat. Yeremia 6:20. Haleluya. Minta maaf, saudariku. Yeremia bab yang ke-6 ayat yang ke-20. Apakah gunanya bagimu kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan dengan korban-korban bakaranmu, korban-korban persembelihanmu, tidak menyenangkan hatimu, tidak menyenangkan hatiku. Nampak sendiriku. Aku tidak berkenan dengan korban-korbanmu, korban-korban bakaranmu, korban-korban persembelihanmu, tidak menyenangkan hatiku. Kata lain biasa, pafri saudara.
Aku tidak berkenan dengan pelayananmu. Aku tidak berkenan dengan pemberianmu. Tidak menyenangkan hatiku kalau hidupmu jauh daripada Tuhan. Kalau hidup kita jauh daripada Tuhan. Hidup kita melekat kepada hal-hal dunia. Hidup kita melekat kepada nafsu kita, saudara. Mari kita berbalik, saudaraku. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Realign back our life. Mari kita meletakkan prioritas kita, keutamaan kita di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. GPCC, come on GPCC, we can do it. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan saya. Mari GPCC, kita bergerak maju. Kita bergerak maju. Kita minta Tuhan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita, gereja kita, di Ceras maupun di Malaysia. Amen, saudariku. Kita boleh. Tuhan pasti akan melakukan. Tuhan akan membawa kebangunan rohani. Tuhan akan memulihkan kehidupan rohani kita. Kita akan dipulihkan. Mari kita berlari kepada Dia. Perlu menangis saudariku. Tangisi, berpuasa, berdoa sampai kita mendapat jawaban daripada Tuhan. Sampai hidup kita diubah. Sampai kita mendekat kepada Tuhan. Sampai kita melihat Tuhan. Sampai kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai kita encounter Tuhan dalam kehidupan kita. Come on GPCC, we can do it. Jangan menyerah, jangan menyerah. Satu hari tak dapat Tuhan kita tidak mengalami. 2 hari tak dapat, 3. Teruskan. Sampai kita mengalami Tuhan. Sampai kita mengalami penerobosan dalam kehidupan kita. Keluarga kita, gereja kita, Malaysia, saudariku. Amen, saudariku. Perubahan akan terjadi. Penerobosan akan terjadi. Revival, kebangunan rohani akan terjadi di GPCC. Amen. Dalam kehidupan kita, keluarga kita, maupun gereja kita, maupun Malaysia. Amen, saudariku. Saudariku, ini yang saya mau, saudariku. Inilah isi hati Tuhan. Ini Tuhan kata, ini yang saya mau. Inilah isi hati saya, Tuhan. Inilah isi hati Tuhan pada pagi ini, saudariku. Bila saya tanya Tuhan, apa yang saya mau bawa firman Tuhan? Ini yang Tuhan sampaikan. Saya percaya bukan saya berbicara pada pagi ini. Roh Kudus sedang berbicara kepada GPCC pada pagi ini. Tuhan mau kita kembali. Tuhan mau kita kembali. Sebagai individu kita kembali kepada Dia. Sebagai keluarga kita kembali kepada Dia. Sebagai gereja kita kembali kepada Dia. GPCC. Come on GPCC. This is the time kita berbalik kepada Dia. Boleh saudaraku, kita bisa lakukan. Kita mencari Tuhan. Lebih daripada segalanya. Amen. Amen. Mari kita berdoa saudaraku. Saya mengakhiri di sini. Mari kita berdoa. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan membawa kita ke jalan yang benar. Haleluya, Yesus. Kita akan bertobat kembali kepada Dia. Bapa, terima kasih Tuhan waktu pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menegur kita, yang mengajar kita Tuhan, yang mengingatkan kita betapa kami sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Betapa kami sudah meninggalkan Engkau Tuhan ya Bapa. Sehingga meletakkan hal-hal yang lain yang lebih utama dalam kehidupan kita Tuhan. Ampuni kami Tuhan ya Bapa. Ampuni kami Roh Kudus, karena kami telah mencemarkan bait-Mu Tuhan dengan keinginan nafsu-nafsu kami yang jahat ya Bapa. Ampuni kami Roh Kudus, kuduskan kami ya Bapa pada pagi ini, sucikan kami ya Bapa. Firman-Mu mengatakan di 2 Tawarin 7:14, apabila umatku merendahkan diri, berdoa, berbalik daripada jalan mereka yang jahat, merendahkan diri, berbalik daripada jalan yang jahat, berdoa kepadamu, mencari wajah-Mu, Engkau akan memulihkan negeri. Kami Tuhan datang dengan rendah hati, berbalik dari jalan jahat ya Bapa. Mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan. Merendahkan diri Tuhan. Pasti Engkau akan mengampuni kami. Memulihkan kehidupan kami. Memulihkan keluarga kami. Memulihkan GPCC. Maupun negara kami Malaysia ya Bapa. Berkati kami Tuhan. Bawa kami kepada jalan-Mu yang benar ya Bapa. Pimpin kami Roh Kudus. Ampuni kami ya Bapa. Bila Bapa hidup kami ini hidup kami ini Tuhan. Memuliakan nama-Mu ya Bapa. Meninggikan nama-Mu ya Bapa. Bila kami senantiasa dekat dengan-Mu ya Bapa. Senantiasa mencari wajah-Mu Bapa. Senantiasa berlari kepada-Mu ya Bapa. Bila Bapa Engkau menjadi terutama dalam kehidupan kami. Yang menjadi terawal dan terakhir. Engkau menjadi segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus ya Bapa. Pulihkan ya Bapa. Di dalam masa 120 hari ini kami Bapa, bila kami berdoa dan mencari wajah-Mu, akan kami berpuasa Tuhan. Bila Bapa kami mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mengalami Engkau dalam keluarga kami, gereja kami ya Bapa. Bila Bapa roh
Revival ya Bapak, kebangunan rohani tercurah atas kehidupan kami, keluarga kami, maupun gereja kami Bapak. Pulihkan GPCC Tuhan ya Bapak. Berkati rohani kami, berkati ekonomi kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami Tuhan ya Bapak. Bila berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami Bapak. Let your peace, your love, your joy, your mercy, your power, anointing, and blessing in the favor of God be upon our family, God. Berkati, be upon us, God. Be upon our family, God. Bless us, O Lord, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Serahkan semua ini ke tangan Engkau, Bapa. Berkati, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. 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 Thank you, Jemaat GPCC. Terima kasih buat masa kamu luangkan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Saya berdoa dan saya berharap Anda diberkati Tuhan pada pagi ini. Apa yang keluar daripada mulut saya bukan datang daripada saya pasti dari Roh Kudus yang mau kita berbalik kepada Dia, saudaraku. Terima ini sebagai satu dorongan, satu teguran daripada Tuhan, dan kita akan memulihkan hidup kita, memeriksa hidup kita, dan kita berbalik kepada Tuhan. Amen, saudaraku. Sehingga kita berjumpa lagi di Zoom kita hari Rabu nanti ya. Jangan lupa hari Rabu di Zoom Mesbah Doa yang pertama, kita jumpa di sana. Amen. Tuhan berkati. Kita jumpa lagi. Tuhan berkati. God bless you, GPCC. God bless.